Halo guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa di video kali ini, RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Saw X yang rilis pada tahun 2023. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Film diawali dengan kita diperlihatkan seorang pemeran utama yang bernama John Kramer melakukan kemoterapi kanker. Yang ternyata sekarang John terkena kanker otak stadium akhir. Dia pun diberitahu oleh sang dokter kalau waktunya paling lama hanya tinggal setahun untuk bertahan hidup. Tapi di sini John tidak mau menyerah dan akan melakukan yang terbaik untuk melawan kankernya tersebut. Dan saat pulang, ia melihat seorang petugas kebersihan tengah mengambil barang berharga milik pasien. Dan seketika itu, kita langsung diperlihatkan petugas tadi diikat dan matanya dipasang selang yang terhubung ke sebuah vakum. Dan untuk membuka vakum tersebut, dia harus memutar sebuah alat. Dan saat diputar satu angka, jarinya akan patah satu persatu. Karena dia tidak bisa memutarnya sampai akhir, tiba-tiba matanya tersedot keluar dari kepalanya, masuk ke dalam vakum yang ada di depannya. Dan ternyata kejadian tadi hanyalah bayangan John Kramer saja apabila petugas kebersihan itu jadi mengambil barang-barang milik pasien yang sedang tak berdaya tersebut. Beberapa hari kemudian, John melihat teman seperjuangan kankernya yang bernama Henry Kessler yang mengidap penyakit kanker pankreas stadium 4, tapi sekarang dia terlihat sehat walafiat. Karena penasaran, John pun menanyakan tentang hal itu. Di situ Henry memberikan alamat website sebuah pengobatan yang dia jalani untuk melawan kankernya tersebut. Saat di rumah, John pun melihat-lihat beberapa video Finn Peterson dan berminat dengan pengobatannya dan memberikan nomor HP-nya berharap Finn Peterson mau menghubunginya. Pagi harinya, John pun dihubungi seorang dokter yang bernama Cecilia Peterson, anak dari Finn Peterson, yang tertarik dengan penyakit John dan bersedia melakukan pengobatan atas penyakitnya tersebut. John lalu berangkat ke Meksiko, tempat praktek Dr. Cecilia Peterson. Di sana dia langsung dijemput seorang supir taksi yang bernama Diego. Di perjalanan, Diego menceritakan beberapa monumen yang ada di kota tersebut. Di perjalanan itu mereka tiba-tiba dihadang dua orang bertopeng yang ternyata dua orang itu mengantar John ke sebuah rumah tempat Dr. Cecilia melakukan pengobatannya. Di rumah itu, John bertemu dengan seorang wanita yang bernama Gabriela. Gabriela lalu mengantar John ke kamarnya. Lalu setelah itu, John bertemu dengan Dr. Cecilia Peterson. Di tempat itu, Cecilia memperkenalkan beberapa rekan-rekannya yang akan menangani John nanti. Dia adalah Matteo, ahli dalam anestesi atau pembiusan. Dia adalah Valentina, sang perawat. Di sana juga ada seorang pasien yang baru saja menjalani operasinya. Dia adalah Parker Sears, yang telah dinyatakan sembuh atas kanker tiroid yang dideritanya. Lalu kita diperlihatkan John yang bangun dari tidurnya dan melihat anak yang bernama Carlos yang sedang memperbaiki sepedanya. John pun berinisiatif untuk membantu Carlos yang sedang kesusahan tersebut. Di ruangan operasi, John menanyakan dokter yang akan melakukan operasinya nanti. Cecilia menjawab kalau dia adalah Dr. Ramonit Cortez. Sebenarnya guys, dokter itu nanti dokter gadungan dan operasinya nanti cuman bohongan. Cuman ada alasan aja untuk nanti film Saw ini melakukan penyiksaannya. Oke, mari kita lanjut. Operasi pun dimulai. Di sini John masih setengah sadar saat dokter itu melakukan operasinya. Dan setelah itu kita langsung diperlihatkan John yang telah selesai menjalani operasinya. Cecilia pun datang untuk melihat keadaan John. Cecilia menyuruh John untuk meminum obat yang telah disiapkan di ruangan itu.
Singkat cerita, kini John terlihat telah sembuh. Dia pun berniat mengunjungi Gabriela kembali dengan membawakan sebuah botol Homer. Dan setelah sampai di rumah itu, ternyata sudah tidak ada orang sama sekali. Dan ruangan tempat John operasi pun telah berantakan seperti sudah tidak terpakai lagi. Dan di sana John mengetahui kalau layar operasi yang dilihatnya kemarin hanyalah video dari sebuah DVD. Saat John membuka perbannya, ternyata tidak ada bekas operasi sama sekali. John pun merasa marah karena telah ditipu. Dan atas dasar itulah jiwa-jiwa penyiksaannya pun bergejolak kembali. Di tempat lain, di sebuah tempat di jalanan, Diego baru saja mengantar penumpangnya. Dan ada seorang penumpang masuk lagi dan langsung menyekap Diego hingga pingsan. Saat terbangun, Diego telah terikat dan kedua tangannya terpasang pisau dan bom di kedua lengannya. Ternyata yang telah menyekap Diego tentu saja the one only John Kramer. Diego pun langsung memotong tali dengan pisau di tangannya itu. Diego langsung menyetel perekam audio di depannya, yang mana Diego harus menyingkirkan bom itu dengan mengiris tangannya sendiri. Dan tak beberapa lama, bom itu pun mulai aktif. Diego pun sempat ingin kabur dari tempat itu karena tidak ada jalan keluar. Dengan terpaksa, Diego pun menyayat tangannya sendiri untuk melepas bom itu satu persatu. Diego pun melepas bom itu hingga bentuk lengannya sudah tidak karuan. Dan saat Diego berhasil melepaskannya, bom itu meledak sesaat setelah dia melepaskannya. Setelah itu datang John untuk memberikan pertolongan pada Diego. Lalu kita melihat satu persatu orang yang terlibat dalam pengobatan John tadi mulai tertangkap. Mulai dari Valentina, dia tertangkap saat dia akan diperkaos. Matteo yang tertangkap di tempat kerjanya. Gabriela tertangkap saat dia berada di kamar mandi setelah meminum narkoboy. Cecilia tertangkap di rumahnya saat dia sedang mengecek CCTV. Dari atas dia dihantam sesuatu tapi tidak kena. Saat di dalam mobil itulah dia dibius dengan John yang telah menunggu di mobil tersebut. Ternyata John dibantu dengan rekannya yang bernama Amanda untuk membantunya menangkap para penipu tersebut. Di dalam sebuah pabrik, mereka semua terikat dengan Cecilia yang terlihat baru bangun dari pingsannya. Lalu tak lama kemudian, Amanda dan John pun datang ke hadapan mereka. John lalu menghampiri Valentina dan membuka kotak yang ada di samping Valentina. Lalu terlihat John dan Amanda mempersiapkan alat-alat yang akan Valentina gunakan untuk membebaskan dirinya, yang tentu saja dia tidak mungkin bebas dari John ini. Setelah terungkap, ternyata Cecilia telah menipu 35 orang termasuk John sendiri, yang mana bila ditotal uang yang masuk ke dalam rekeningnya sebesar 8 juta US dollar atau sekitar 128 miliar untuk cruise di bulan November tahun 2023 guys. Itu adalah angka yang besar untuk saya yang hanya UMR di Jawa Tengah. Lalu John memberikan instruksinya kepada Valentina, yang mana Valentina harus menyedot sumsum tulangnya di bagian kaki untuk disalurkan ke alat yang ada di depannya untuk mematikan gergaji yang ada di lehernya tersebut. Valentina lalu diberi waktu sekitar 3 menit untuk melakukan hal tersebut. Di dalam sebuah ruangan, John dan Amanda pun mengawasi. Valentina pun mengambil alat yang ada di sampingnya. Seketika itu waktu 3 menit itu mulai berjalan mundur. Valentina lalu memakai ikat pinggang di pahanya dan mulai memotong pahanya sendiri dengan tali gergaji tersebut. Sambil menahan sakit, Valentina terus melakukannya hingga kakinya terlepas. Saat kakinya telah putus itulah Valentina menancapkan alat di sebelahnya untuk mengambil sumsum tulangnya. Valentina pun mulai menancapkan alat itu dan alat itu mulai menyedot sumsum tulang Valentina. Sementara sumsum itu keluar, Valentina terus menahan rasa sakitnya. Karena waktu 3 menit tersebut telah habis dan Valentina belum bisa mengumpulkan sumsum tulangnya, mesin di belakangnya pun menyala secara otomatis dan langsung memotong leher Valentina. Dan tentu saja Valentina berpulang ke Sang Pencipta. Mereka yang melihat hal itu pun merasa ketakutan, kecuali John dan juga Amanda. Di sini ketahuan kalau ternyata Gabriela ini kecanduan obat-obatan yang bernama Oxy. Amanda yang mengetahui hal itu terlihat iba dan meminta John melepaskan Gabriela.
Sementara di bawah, ternyata ponsel dari Cecilia berbunyi, yang mana itu memberikan mereka harapan kalau mereka dapat menghubungi orang lain untuk menolong mereka. Tapi sayangnya saat mereka akan mengambilnya, tidak ada satupun yang bisa menggapainya. Dengan kejam, Cecilia lalu membelah perut mayat Valentina untuk mengambil ususnya. Dan ternyata usus itu akan ia gunakan untuk mengambil handphone tersebut. Setelah mereka mendekatkan meja dan mengambil handphonenya, Cecilia lalu menghubungi seseorang. Dan dari belakang Amanda langsung menyetrum Cecilia dan mengambil handphonenya itu dan menjauhkan meja yang ada di hadapan mereka. Tak lama kemudian, Amanda melihat dari CCTV bahwa ada seseorang yang datang ke gudang mereka. Dan ternyata itu adalah Parker Sears yang datang untuk meminta uangnya kembali karena dia juga merasa ditipu oleh Cecilia. Parker pun masuk ke gudang itu dengan bersenjatakan sebuah pistol. Dia pun kaget karena ada seseorang dan setelah dilihat ternyata itu hanyalah kepala Valentina. Setelah itu dari belakang telah ada Amanda dan langsung memukul kepala Parker hingga dia pingsan. Saat tersadar, Parker telah terikat. Di sana John memperlihatkan para penipunya dalam kondisi terikat rantai. Lalu setelah itu John menawarkan kerjasama dengan Parker, tapi dengan syarat tidak ada pistol untuk urusan mereka ini. Di sini Amanda merasa khawatir apabila nanti Parker ini membocorkan kejadian ini ke orang luar. John lalu menenangkan kalau ini akan berjalan seperti biasanya. Dan Amanda disuruh mempersiapkan Gabriella untuk mengikuti game mereka. Tapi Amanda malah ingin mempersiapkan Matteo terlebih dahulu. Di bawah, Amanda lalu menyetrum Matteo dan menaruhnya di sebuah kursi khusus. Lalu datanglah sang boneka legend yang membawa sebuah rekaman dan banyak gunting operasi. Dan saat rekaman itu diputar, yang mana Matteo harus menaruh sebagian otaknya ke dalam larutan enzim. Enzim itu akan melarutkannya dan akan membuka sebuah kotak yang terdapat kunci di dalamnya. Itu adalah kunci untuk Matteo agar dia bisa hidup. Matteo diberikan waktu 3 menit untuk melakukannya. Kalau lewat dari itu, tentu saja Matteo akan mati. Matteo juga dipasangi kamera di atas kepalanya untuk dia melakukan operasi sendiri. Sambil menahan sakit, Matteo lalu membelah kepalanya sendiri hingga tulang kepalanya terlepas dan terlihat jaringan otaknya. Setelah itu dia mengambil sepotong otaknya dan menaruhnya ke dalam larutan enzim. Karena waktu yang diberikan telah habis dan jaringan otaknya belum larut semua, tiba-tiba kawat topengnya memanas dan muka Matteo terpasang topeng tersebut dengan dialiri listrik dan Matteo pun berpulang. Di atas, Parker yang melihat hal itu pun merasa ngeri. Kembali ke Gabriella yang sekarang didekati oleh boneka legend tersebut yang membawa sebuah rekaman. Dan saat Gabriella menghidupkan rekaman itu, belum sempat rekaman itu diputar secara utuh, Gabriella lalu membuka rekaman tersebut. Dan setelah itu terlihat rantai yang ada di tangannya mulai menarik ke atas. Di sana Gabriella hanya perlu melepaskan borgol yang ada di kaki dan tangannya agar mesin radiasi yang ada di depannya tidak membakar mukanya secara terus-menerus. Dan Gabriella hanya diberi palu besar untuk melepaskan borgolnya tersebut. Gabriella pun mengambil palu besar yang ada di depannya dan mulai memukul kakinya sendiri untuk terlepas dari rantai tersebut, sambil juga menahan sakit dari panasnya mesin radiasi yang ada di depan mukanya. Saat terlepas, ternyata posisi dari Gabriella telah di bawah mesin radiasi tersebut. Dan ternyata mesin itu dapat diatur kembali ke depan muka dari Gabriella. Sehingga setelah menahan rasa sakit, dia juga harus menahan panasnya mesin radiasi kembali. Di sini terlihat kalau kulit muka Gabriella telah terbakar. Dan dengan sisa-sisa tenaganya, dia mulai memukul tangannya lagi melepas rantainya yang masih terkunci. Dengan susah payah Gabriella terus memukulnya hingga dia terlepas dan jatuh ke lantai dengan kondisi Gabriella masih hidup. Tapi dalam keadaan dia telah lemas dan kelelahan dan tentu saja kesakitan. Di atas saat John dan Amanda lengah, secara diam-diam Peter mengambil pistolnya dan menodongkannya ke mereka berdua.
Peter lalu membawa mereka berdua turun ke hadapan Cecilia, dan ternyata selama ini Peter adalah termasuk komplotan dari Cecilia. Bahkan dia adalah pacar dari Cecilia. Peter lalu meminta Amanda untuk melepaskan Cecilia, dan setelah itu Amanda langsung mendapat gamparan dari Cecilia. Setelah itu Peter meminta untuk John memborgol dirinya sendiri. John pun berujar kalau Gabriela harus dibawa ke rumah sakit karena dia telah berhasil menyelesaikan game tersebut. Tapi yang dilakukan Cecilia malah menginjak leher Gabriela hingga patah dan Gabriela pun mati. Saat mereka sedang mengobrol, mereka mendengar suara ketukan dari luar. Dan ternyata itu adalah Carlos yang sedang bermain sepak bola. Cecilia lalu menghampiri Carlos untuk bergabung dengan mereka, lalu mengunci Carlos bersama dengan John. Karena diajak, John mencoba menggapai Cecilia untuk menyekiknya. Melihat hal itu, Parker mencoba menodong Carlos agar John mau melepaskan Cecilia. Dengan terpaksa, John pun melepaskan Cecilia. Lalu John berpesan meminta kepada Carlos untuk jangan menarik tuasnya. Parker pun mulai menjalankan mesinnya. Terlihat rantai dari John dan juga Carlos mulai masuk sehingga membuat mereka harus tertidur dan terdapat sebuah alat yang turun seperti sebuah keran air. Tak lama kemudian darah keluar dari keran itu mengenai wajah mereka sehingga mereka kesulitan untuk bernafas. John pun menarik tuas yang ada di sampingnya membuat Carlos bisa sedikit bernapas lega. Melihat John yang kesulitan, Carlos lalu menarik tuasnya sehingga gantian sekarang John yang berhasil bernapas lega. John lalu menarik tuasnya kembali sehingga John sekarang yang dialiri oleh darah tersebut. John pun terus menahan tuasnya sehingga Carlos tidak bisa menarik tuasnya lagi, seperti membiarkan dirinya yang terus dialiri darah. Melihat hal itu, Amanda memohon membebaskan mereka berdua. Tentu saja Cecilia tidak mendengarkannya. Parker dan Cecilia terlihat meninggalkan mereka untuk mencari uang mereka di ruangan atas. Dan saat mereka menemukan uang tersebut, alarm pun berbunyi dan secara bersamaan mesin pada John dan Carlos tidak aktif lagi. Saat Cecilia mengecek isi tas tersebut, secara otomatis pintu ruangan itu terkunci dengan sendirinya. Dan ternyata pistol yang dibawa mereka telah dilucuti juga. Saat Parker tertidur tadi, ternyata John telah mengambil bubuk mesiu pada pelurunya. Dan ternyata selama ini, John dan Amanda sudah mengetahui kalau Parker terlibat dalam komplotan ini, tapi ingin memancingnya keluar secara mandiri. Atau dengan kata lain, mereka memasang jebakan agar Parker keluar dengan sendirinya. Lalu asap keluar dari ruangan itu yang membuat kulit mereka terbakar. Dan John hanya menyisakan satu lubang untuk mereka dapat bernapas. Dan hanya menyisakan satu orang untuk hidup. Dan karena sifat tamak mereka, dua sejolo ini pun bertarung hidup dan mati untuk merebutkannya. Atau bunuh-bunuhan, yang mana Cecilia berhasil membunuh pacarnya itu untuk dia bisa bernafas lega. John, Amanda, dan Carlos pun meninggalkan Cecilia sendirian, yang mana Carlos diberi uang dari John sebagai uang tutup mulutnya, kalau tidak dia akan disiksa seperti penipu tersebut. Salah. Dan film pun tamat. Ternyata Henry juga ditangkap oleh John dan mulai melakukan sebuah game juga, dan film pun benar-benar tamat. Oke, dan itulah tadi alur cerita film Saw X tahun 2023. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya.